Halo kawan-kawan, kembali bersama Arif di sini. Saya bertanya-tanya sebetulnya ya, apa yang kita pikirkan tentang definisi belajar? Apa yang ada di benak kita sebagai seorang guru ketika kita mendefinisikan kata belajar? Ketika kita mendefinisikan kata belajar, bukan maksud saya bukan belajar dalam artian yang benar-benar formal, tapi persepsi kita tentang belajar. Apabila kita mendefinisikan belajar itu dengan cara tertentu, definisi tertentu, atau aktivitas tertentu, maka kita akan memiliki kecenderungan untuk mengikuti definisi belajar dengan cara yang kita yakini tersebut. Misalnya begini, bisa jadi di antara Anda menganggap yang namanya belajar itu adalah memasukkan sebanyak mungkin ilmu pengetahuan ke dalam otak. Maka tindakan yang dilakukan oleh seorang guru ketika memiliki persepsi belajar seperti itu, maka dia akan berupaya untuk memasukkan sebanyak mungkin informasi ke dalam otak anak. Apakah dengan menyuruh banyak membaca, menghafal, dan yang lebih sering dilakukan adalah dengan banyak ceramah, karena menganggap bahwa saya perlu memasukkan sebanyak mungkin informasi ke dalam otak anak saya. Jadi sekali lagi, persepsi kita tentang definisi belajar sangat mempengaruhi perilaku kita sebagai seorang guru. Apabila kita berpikir yang namanya belajar itu murid harus praktek, kita akan melakukan aktivitas-aktivitas yang membuat murid banyak melakukan praktek. Saya tidak akan bicara tentang hal yang ideal dulu, saya tidak akan bicara tentang sesuatu yang formal. Saya ingin kita melakukan refleksi tentang apa yang kita miliki, tentang definisi apa yang begitu kuat di dalam benak kita tentang arti dari sebuah kata belajar itu tadi. Sebab apabila kita tidak pernah mempertanyakan, melakukan refleksi kepada diri kita mengenai makna belajar, maka bisa jadi kurikulum pendekatan teori belajar apapun yang diajarkan melalui pelatihan-pelatihan itu akan mentah. Karena apa? Kita sendiri belum pernah melakukan refleksi dan meluruskan cara pandang kita mengenai belajar. Saya pernah melakukan observasi pembelajaran di sebuah kelas, dan di sana seperti biasa, guru memberikan arahan kepada murid untuk belajar. Nah, salah satu belajar yang dilakukan oleh murid itu adalah membaca sumber bacaan yang berasal dari internet. Dan guru ya tentu memperbolehkan murid untuk membuka gadget dan melakukan akses informasi melalui Google. Setelah beberapa saat, murid pun melakukan presentasi. Presentasi yang dilakukan oleh murid tersebut adalah dengan membaca apa yang sudah dia kerjakan bersama temannya, dan isi presentasinya itu tentu saja bagus. Si murid bisa dengan lancar menjelaskan apa yang diminta oleh guru. Si murid bisa menggunakan kata-kata yang rumit, bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang sangat ilmiah, memberikan penjelasan-penjelasan yang terlihat begitu dalam. Tapi saya lihat semuanya itu dilakukan dengan membaca secara tekstual apa yang dia tulis di dalam gadgetnya ataupun di buku catatannya. Lalu apa respon guru kemudian terhadap presentasi murid tersebut? Guru mengatakan hebat, bagus, tepuk tangan. Dan semua murid yang ada di kelas pun tepuk tangan. Setiap kelompok melakukan presentasi dengan cara yang sama, semua mendapatkan apresiasi yang sama dari gurunya. Kemudian sesudah itu guru melakukan konfirmasi dan kelas pun bubar. Nah, di sini kita bertanya-tanya, apakah murid-murid tersebut itu sudah belajar? Bagi guru yang saya observasi itu mungkin murid itu sudah belajar. Karena apa? Si murid sudah berhasil mengumpulkan informasi dan dia bisa mengeluarkan informasi itu melalui proses presentasi. Di sisi lain, mungkin si murid bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan melalui kuis atau soal-soal yang diberikan oleh guru. Dan guru kemudian mempersepsi bahwa si murid sudah belajar. Sudah ada penyerapan informasi, kemudian sudah ada penyajian informasi ketika diminta melalui tes. Tapi kemudian saya berenung, apakah betul si murid ini sudah belajar? Karena saya benar-benar penasaran, apakah ada cara agar kita bisa mengetahui bahwa si murid tadi itu benar-benar belajar? Terus terang saya tidak merasa cukup puas dengan cara guru tadi untuk mengkonfirmasi kemampuan si murid. Guru dan seisi kelas itu sudah terlalu terpesona dengan presentasi yang begitu memukau, dengan penyebutan bahasa-bahasa ilmiah dan penjelasan yang tampaknya begitu dalam, dan diakhiri dengan tepuk tangan yang meriah. Padahal butuh satu pertanyaan yang bisa membuka semua rahasia. Misalnya, guru meminta agar si murid menjelaskan dengan kalimat sendiri apa yang dia jelaskan barusan itu. Guru bisa meminta si murid memberikan penjelasan yang lebih singkat dan mudah dipahami, dan contoh konkret yang berbeda dengan apa yang dia dapatkan di internet. Bisakah murid memberikan penjelasan dengan kalimatnya sendiri? Bisakah murid memberikan penjelasan dengan penjelasan yang lebih singkat? Bisakah murid memberikan contoh yang belum pernah dia temukan di internet? Itu beberapa jenis pertanyaan yang bisa mengungkap apakah murid itu benar-benar belajar atau dia itu sekedar menyebut
menyebutkan apa yang dia temukan di internet. Oleh karena itu wajar sekali apabila sekarang itu ada pendekatan pembelajaran mendalam, karena kita ingin murid-murid kita itu benar-benar belajar dan belajarnya itu mendalam, bukan cuman surface learning. Kita ingin murid-murid kita itu tidak hanya menyebutkan fakta-fakta, teori-teori, hafalan-hafalan itu, tapi kita ingin murid kita itu benar-benar bisa menyajikan pemahamannya yang cukup mendalam, bisa mengaitkan beberapa konsep, bisa memberikan penjelasan secara utuh, bisa melakukan penerapan pada konteks yang lebih luas yang berbeda. Jadi kembali ke pertanyaannya adalah, apa persepsi kita, definisi kita tentang arti kata belajar? Ini yang mesti kita tanyakan selalu pada diri kita, sehingga kita bisa melakukan pendekatan yang berbeda agar murid-murid kita melakukan proses belajar. Sebab apabila kita menganggap belajar itu hanya sebatas pada mengumpulkan informasi, maka kita sudah terjebak pada paradigma lama pembelajaran. Paradigma pembelajaran waktu dulu itu adalah karena dulu sumber buku itu hanya guru dan buku, maka wajar saja murid waktu itu sangat membutuhkan adanya guru yang banyak berceramah untuk memberikan pengetahuan. Karena guru itu adalah sumber ilmu itu dulu. Murid juga sangat membutuhkan buku untuk banyak dibaca karena sumber informasi itu banyak terdapat di dalam buku. Tapi sekarang kan kita ada di era informasi. Informasi itu tidak hanya ada pada guru dan tidak hanya ada pada buku. Zaman dulu, murid itu datang ke kelas, ibaratnya gelas kosong. Dia tidak punya bekal apa-apa. Berbeda dengan murid kita. Sudah sejak dini mereka itu sudah terpapar pada banyak sekali informasi. Maka pemahaman kita tentang konteks zaman sekarang yang sangat berbeda dengan konteks zaman dulu, penting juga untuk meredefinisi ulang tentang arti dan makna belajar. Dan tentu ujung-ujungnya kita perlu melakukan definisi ulang terhadap bagaimana cara kita mengajar murid-murid kita. Jadi mari kita refleksi di benak kita, apa yang begitu dominan tentang arti kata belajar. Kapan seorang murid itu dikatakan belajar? Dan bagaimana cara kita melakukan fasilitasi agar murid kita itu melakukan proses belajar? Mari kita tanyakan terus kepada diri kita tentang hal ini. Mudah-mudahan pertanyaan reflektif ini bisa memandu kita untuk melakukan transformasi dalam pembelajaran. Karena itu tadi, sebanyak apapun perubahan kurikulum, tapi kalau kita masih mengadopsi pemahaman tentang belajar yang konvensional, maka kita tidak akan pernah merubah cara mengajar kita, cara memfasilitasi pembelajaran kepada murid-murid kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.